Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 38. Namun pada saat-saat matanya mengabur, ia masih sempat memutar senjatanya. Ketika sebelah ujungnya mematuk pangeran yang berdiri dekat di hadapannya, pangeran itu sempat menangkis dengan kepingan besi baja di telapak tangannya. Namun pada kesempatan itu, Eyang Rangga telah mengerahkan kekuatannya yang terakhir. Ternyata bahwa tangannya masih tetap terampil sehingga ujung senjatanya yang lain telah meluncur mematuk dada. Eyang Rangga tidak menyangka, apalagi jarak mereka terlalu dekat, sementara perhatiannya masih tertuju kepada ujung senjata yang menyerang terdahulu. Meskipun demikian ia berusaha untuk bergeser. Tetapi ia terlambat. Sehingga ujung senjata itu telah mengenai pundaknya. Pangeran itu terdorong selangkah surut. Namun ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Kemarahan yang dahsyat telah menghentak dadanya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mendekat. Sekali lagi tangannya yang terbuka itu terayun menghantam pelipis lawannya. Sekali lagi terdengar desis tertahan. Eyang Rangga itu terdorong ke samping. Matanya yang mengabur pun kemudian benar-benar menjadi gelap. Ketika Eyang Rangga itu terjatuh di tanah, maka pangeran itu pun merasa pundaknya disengat oleh perasaan nyeri dan pedih, sehingga pangeran itu pun melangkah surut beberapa langkah. Tetapi senjata Eyang Rangga itu masih tetap tersangkut di pundaknya. Sejenak pangeran itu pun termangu-mangu. Tangannya yang dilambari oleh sekeping baja itu pun tidak mudah untuk mencabut ujung senjata Eyang Rangga yang menghunjam di pundaknya. Namun dalam pada itu, selagi pangeran itu termangu-mangu, dilihatnya seseorang mendekatinya. Meskipun orang itu bersenjata, tetapi senjatanya tertunduk ke tanah. Oh, desis pangeran yang melihat tabib yang selama dalam perjalanan telah merawatnya. Pangeran terluka, desis tabib itu. Tidak seberapa, sahut pangeran yang berdiri tegak memandangi orang yang oleh orang-orang kendali putih disebut Eyang Rangga itu. Tabib itu pun berpaling. Dilihatnya Eyang Rangga itu terbujur di tanah. Ternyata kemampuan tangan pangeran itu benar-benar luar biasa. Keping baja di telapak tangannya itu telah membuat Eyang Rangga terbaring diam. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun nampaknya Eyang Rangga itu tidak terluka, namun tabib yang mengenal keadaannya sesungguhnya itu pun mengetahui bahwa sentuhan tangan pangeran itu benar-benar telah meretakkan tulang di kepala Eyang Rangga. Pangeran, berdesis tabib itu, perkenankan aku mencabut senjata yang tertancap di pundak itu. Agaknya pangeran memerlukan obat untuk menahan darah yang mengalir. Terserah kepadamu, jawab pangeran itu. Namun katanya, tetapi apakah kau tidak akan mengobati orang yang terbujur itu? Nampaknya tidak ada harapan lagi pangeran, berkata tabib itu, meskipun demikian, biarlah nanti aku melihatnya. Pangeran itu pun kemudian membiarkan tabib itu menarik senjata yang tertancap di pundaknya. Sambil menyeringai menahan sakit, terdengar desis perlahan. Demikian ujung senjata itu tercabut, maka darah pun mengalir semakin banyak. Tetapi tabib itu telah bersiap dengan obat yang dapat menolong mengurangi arus darah dari pundak pangeran itu. Duduklah pangeran, berkata tabib itu. Demikian pangeran itu duduk di tanah bersandar sebatang pohon, maka tabib itu pun berjongkok di sebelah orang yang disebut Eyang Rangga itu. Namun tabib itu menggeleng lemah. Katanya, nafasnya sudah tidak wajar lagi. Pangeran itu tidak menjawab. Sementara itu, ia pun telah berusaha untuk memperbaiki keadaannya sendiri. Luka di pundaknya cukup dalam. Jika ia tidak menahan diri, maka darah yang dipampatkan oleh obat dari tabib itu pun akan dapat mengalir lagi. Tabib itu masih berjongkok di sisi Eyang Rangga. Kulit orang tua itu memang sangat liat, sehingga kepingan baja di tangan pangeran itu tidak melukainya. Namun kekuatan pangeran itu pun luar biasa pula karena itulah, maka agaknya bagian kepala Eyang Rangga lah yang telah menyebabkannya tidak sadarkan diri. Namun bukan itu saja, karena pada saatnya, maka nafasnya pun benar-benar telah terputus dan jantungnya telah berhenti berdetak. Orang ini telah meninggal pangeran, desis tabib itu. Pangeran itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku ingin berbicara dengan orang itu. Apakah yang diketahuinya dengan pusaka yang diperebutkan? Yang mulia itu akan dapat berbicara jika ia tidak terbunuh oleh lawannya, desis tabib itu. Siapakah lawannya itu? Bertanya pangeran itu.
Tabib itu menggeleng namun kemudian ia pun berdesir. Ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi pangeran, sehingga ia pun mampu mengimbangi orang yang disebut Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu. Sungguh pahit, desis pangeran itu, orang-orang itu telah memburu pusaka dan harta karun yang tidak mereka ketahui. Ternyata bahwa ketamakan telah menyeret mereka ke dalam satu keadaan yang paling parah bagi diri mereka dan bagi orang lain. Pusaka yang menjadi perlambang pangkat dan derajat, serta harta benda telah membuat mereka menjadi buta. Tabib itu tidak menjawab. Namun ia pun kemudian memperhatikan pertempuran yang semakin lama menjadi semakin susut. Di puncak bukit itu tidak lagi terjadi kekisruhan yang membingungkan. Beberapa di antara mereka yang bertempur telah turun sampai mendekati lambung bukit. Yang nampak masih bertempur di puncak bukit, selain Yang Mulia melawan Kiai Kanti, Rahu melawan Sanggit Raina, Cempaka melawan pemburu kawan semi, juga Darwerdi, kedua pamannya dan Swasti. Sementara itu, Jlit Heng yang bertempur bersama anak-anak muda Lumban kadang-kadang menjadi termangu-mangu. Ketika lawan menjadi semakin susut, maka ia lebih banyak memperhatikan Swasti yang bertempur tidak jauh dari Darwerdi. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sementara ia dicengkam oleh perasaan yang tidak dimengertinya, maka tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia melihat daun gerumbul di sampinginya berguncang. Dengan serta-merta ia meloncat dengan pedang tipisnya terjulur lurus menanti siapa yang akan menyerangnya dari balik gerumbul itu. Namun yang datang adalah Semi. Karena itu, maka Jlit Heng pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis, "Kau mengejutkan aku. Sudah lama aku memperhatikanmu," berkata Semi, "sejak pertempuran ini mereda maka perhatianmu tertuju kepada gadis itu saja." "Ah," desah Jlit Heng, "kau mengigau. Di mana lawanmu?" "Aku melukainya. Tetapi agak parah, sehingga ia terbaring di lereng sebelah," jawab Semi. "Namun demikian, justru kawannya yang ingin menyelamatkan lawanku itu agaknya harus menebus dengan nyawanya." "Kau bunuh orang itu, atau ia telah membunuh diri?" bertanya Jlit Heng. "Tidak. Tetapi dalam perkelahian yang terjadi ia telah terguling di jurang batu padas." "Aku kira ia mati atau terluka parah," jawab Semi. "Lalu, nasibnya terlalu buruk." "Aku belum mengetahui dengan pasti, bagaimana dengan anak-anak Lumban," desis Jlit Heng. "Kau lebih memperhatikan gadis itu," sahut Semi. "Tidak. Aku mencari mereka," jawab Jlit Heng. "Kedua paman Darwerdi ada di antara mereka," jawab Semi, "tetap mereka telah tersebar. Namun nampaknya keadaan tidak berbahaya lagi. Aku baru saja bertempur bersama mereka sebelum aku sempat melihat kau merenungi gadis itu. Sebenarnya kau tidak perlu mencemaskannya, karena ternyata ia mampu menjaga dirinya sendiri. Ia telah menyelamatkan nyawa Darwerdi," desis Jlit Heng. "Oh," Semi mengangguk-angguk, "bukan main." Semi berhenti sejenak. Namun kemudian, "Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang?" "Pangeran itu telah menyelesaikan tugasnya. Ternyata ia adalah orang luar biasa," geram Jlit Heng, "aku ingin mendekatinya. Nampaknya ia terluka. Pergilah. Aku akan mendekati Yang Mulia yang masih bertempur melawan Kiai Kanti," desis Semi. Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berlari mendekati pangeran yang sedang terluka itu. Tetapi langkahnya tertegun ketika melewati arena pertempuran antara Swasti dengan lawannya yang nampaknya adalah lawannya yang terakhir, karena orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih sudah semakin sedikit jumlahnya, sementara beberapa kawan mereka telah tidak nampak lagi di puncak bukit. Sebagian dari mereka bertempur di lereng-lereng bukit, namun ada juga di antara mereka yang sudah berputus asa telah meninggalkan medan untuk menyelamatkan diri, karena mereka merasa bahwa mereka tidak harus mati di pertempuran itu. Swasti pun kemudian telah mendesak lawannya yang terakhir itu, sementara Darwerdi pun telah hampir menyelesaikan pertempuran itu pula. Tetapi tiba-tiba Jlit Heng itu pun telah menggeretakkan giginya dan meloncat meninggalkan gadis itu. "Aku tidak peduli," geram Jlit Heng. Sejenak kemudian, Jlit Heng itu pun telah berjongkok di sebelah pangeran yang terluka itu. "Pangeran terluka," desis Jlit Heng. Pangeran itu memandang Jlit Heng sejenak. Kemudian ia pun berkata, "Kau termasuk orang yang membingungkan aku. Siapakah kau sebenarnya, dan di pihak mana kau berdiri? Kau adalah salah seorang yang telah mengambil aku bersama orang bernama Rahu itu.
Dan menurut pendengaranku, kau telah mati terbunuh ketika kau berusaha untuk menyelamatkan anakku dari gangguan orang-orang Sanggar Gading yang lain. Lupakan semuanya, Pangeran. Sekarang kita sedang berusaha untuk berbuat sesuatu bagi keselamatan banyak orang dalam lingkungan kekuasaan Demak yang baru dibangun, jawab Jelit Heng. Baiklah. Aku percaya kepadamu. Agaknya kau adalah kawan Rahu dan mempunyai kedudukan seperti orang itu, atau mirip dengan orang itu, berkata pangeran itu kemudian. Lalu tiba-tiba pangeran itu bertanya, siapakah anak muda yang menyebut dirinya Darwerdi dan yang telah dengan bodoh berusaha menipu yang mulia dengan mempertaruhkan nyawaku yang menurut katanya, telah membunuh ayahnya? Masih belum jelas pangeran, jawab Jelit Heng. Baiklah. Jika demikian, apabila kau benar-benar ingin berbuat sesuatu bagi Demak, jagalah anak itu agar tidak melarikan diri setelah pertempuran ini selesai. Aku ingin berbicara dengan anak itu. Meskipun aku sendiri dapat mencegahnya, tetapi aku memerlukan bantuanmu, desis pangeran itu. Karena pangeran terluka, bertanya Jelit Heng. Tidak. Aku akan segera dapat mengatasinya. Aku hanya memerlukan waktu sejenak untuk beristirahat. Setelah itu, aku akan dapat berbuat apa saja, jawab pangeran itu, tetapi aku memerlukan pihak yang dapat membantuku. Karena di tempat ini hadir pula orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang kini menyelesaikan pertempurannya melawan yang mulia itu, yang nampaknya akan segera berhasil pula. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia berpaling. Dilihatnya Kiai Kanti masih bertempur melawan yang mulia Panembahan Bukir Gading. Pertempuran antara dua orang yang memiliki lambaran ilmu raksasa yang sulit untuk dicari bandinginya. Jelit Heng memang sudah menduga bahwa Kiai Kanti tentu memiliki ilmu yang luar biasa. Tetapi ketika ia menyaksikan sendiri bagaimana ia bertempur melawan yang mulia Panembahan Bukir Gading, maka ia menjadi semakin kagum kepada orang tua itu. Namun demikian, ia sadar bahwa pangeran yang terluka itu pun tidak percaya begitu saja kepada orang tua itu. Sebagaimana setiap orang yang ada di bukit itu menjadi saling mencurigai pangeran itu telah minta kepadanya untuk menahan kemungkinan Darwerdi melarikan diri selagi kekalutan masih berlangsung. Sementara pangeran itu sendiri sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan dirinya. Obat yang telah memampatkan darahnya itu harus diikuti dengan usaha penyembuhan dari dalam. Dengan demikian, jika perlu maka pada suatu saat ia akan berhadapan dengan orang tua yang telah bertempur dengan yang mulia, atau dengan yang mulia itu sendiri, jika yang mulia memenangkan pertempuran itu. Karena itu, maka pangeran itu untuk beberapa saat tetap duduk di tempatnya sambil mengatur pernafasannya dan seolah-olah memusatkan daya tahan tubuhnya pada lukanya untuk memampatkannya sama sekali. Sementara itu pertempuran antara yang mulia Panembahan Bukir Gading melawan Kiai Kanti menjadi semakin dahsyat. Ternyata bahwa Kiai Kanti yang tua, yang menyepi di atas bukit dan seolah-olah tidak lagi mempunyai kepentingan apapun dengan keduniawian ini, mampu bertempur dengan lambaran ilmu yang dahsyat. Jelit Heng yang terpesona itu pun tersadar, ketika pangeran yang terluka itu berkata, usahakanlah. Anak muda yang bernama Darwerdi itu jangan lepas. Aku hanya ingin berbicara tentang diriku. Jelit Heng kemudian bangkit. Sambil melangkah ia berkata, aku akan berusaha pangeran. Sejenak Jelit Heng memandangi arena. Pertempuran benar-benar hampir selesai. Orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih telah hampir habis. Selain yang terbunuh dan terluka, sebagian di antara mereka berusaha menyelamatkan dirinya. Dengan ragu-ragu Jelit Heng kemudian melintasi arena, mendekati Darwerdi yang sedang bertempur. Nampaknya Lapun telah sampai pada tahap terakhir dari serangan-serangannya yang mematikan. Akhirnya, Darwerdi itu menarik nafas dalam-dalam. Lawannya yang tidak mampu lagi bertahan lebih lama lagi, akhirnya harus terbaring diam dengan dada terkoyak. Sementara beberapa langkah daripadanya Swasti berdiri tegak dengan senjata di tangan. Ternyata lawannya yang terakhir pun telah dilumpuhkannya. Jelit Heng tiba-tiba saja menjadi gelisah. Ia menjadi tegang ketika ia melihat kedua orang paman Darwerdi datang mendekati anak muda itu sambil berkata, kau sudah bermain api. Sekarang, kau mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas sikapmu kepada Pangeran Senawasesa. Darwerdi menjadi tegang. Ia memandang pangeran yang duduk diam untuk memulihkan kemampuan dan kekuatannya, serta untuk menyembuhkan luka-lukanya agar darahnya benar-benar menjadi pampat. Sejenak kemudian ia berpaling ke arah yang mulia yang bertempur melawan Kiai Kanti.
Betapa dahsyatnya pertempuran itu, namun kemudian mulai nampak, bahwa yang mulia yang timpang itu telah terdesak. Jika semula, keadaan kakinya yang cacat itu hampir tidak nampak pengaruhnya, namun ketika ia mendapat lawan yang seimbang, bahkan kemudian mulai terdesak, kesulitan pada kakinya itu mulai nampak. Paman, tiba-tiba Darwerdi berdesis, aku menganggap bahwa persoalanku sudah selesai. Pangeran itu ternyata tidak sedang sakit, sehingga ia akan dapat berbuat sesuatu atasku justru karena akulah yang telah menyebabkan ia diseret ke tempat ini. Apa maksudmu? Bertanya pamannya. Aku akan meninggalkan tempat ini. Meninggalkan pangeran itu sebelum ia sempat berbuat sesuatu atasku. Selagi ia masih sibuk dengan pengaturan diri untuk melawan kesulitan dalam dirinya. Jika ia nanti berhasil, maka akan ada kemungkinan ialah yang justru akan menangkapku, berkata Darwerdi. Semuanya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, berkata salah seorang pamannya. Tetapi Darwerdi menggeleng, aku akan kembali. Kita harus membawa ibunda meninggalkan tempat ini secepatnya. Kedua pamannya nampaknya tidak setuju dengan sikap anak muda itu. Tetapi mereka lebih banyak menuruti niatnya. Karena itu, salah seorang berkata, terserah saja kepadamu. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia berpaling ke arah Swasti. Sejenak ia memandangi gadis yang berdiri termangu-mangu itu. Swasti, tiba-tiba saja Darwerdi berkata dalam nada rendah, aku terpaksa meninggalkan tempat ini. Tetapi pada suatu saat, aku akan kembali untuk mengucapkan terima kasih kepadamu, dan kepada ayahmu yang sebentar lagi tentu akan berhasil mengalahkan lawannya. Swasti tidak menjawab. Tetapi ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun justru dalam kediamannya itu, seolah-olah sebuah getar yang halus telah menyentuh dada Darwerdi. Aku terpaksa melakukannya, berkata Darwerdi kemudian. Lalu katanya kepada kedua pamannya, kita terpaksa meninggalkan tempat ini paman. Kedua pamannya menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka tidak menjawab. Tetapi ketika Darwerdi maju selangkah, maka tiba-tiba Baja Jeliteng maju mendekatinya sambil berkata, tunggu Darwerdi. Persoalan yang kita hadapi masih belum selesai. Persoalan apa? Bertanya Darwerdi yang menjadi tegang. Kaulah yang melahirkan peristiwa yang paling mengerikan yang pernah aku lihat sampai saat ini. Pategalan itu sudah basah oleh darah. Dan sekarang puncak bukit kecil ini. Wajah Darwerdi menjadi tegang. Dipandanginya Jelitheng yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan nada berat Darwerdi itu pun kemudian berkata, Jelitheng, kau jangan ikut campur dalam persoalanku. Urusi saja kawan-kawanmu, anak-anak muda Lumban Wetan dan Kulon. Apakah kau kira persoalan air itu dapat kau anggap selesai? Nampaknya kau memang lebih pantas mengurusi air itu daripada ikut campur dalam persoalan ini. Aku sudah melibatkan diri dalam persoalan ini, jawab Jelitheng. Aku membawa kawan-kawan kita dari Lumban karena kami merasa cemas melihat nasibmu yang mungkin akan menjadi sangat buruk. Tetapi itu telah lampau. Kau sudah bebas dari kemungkinan itu. Kau sudah lepas dari tangan yang mulia yang nampaknya akan dapat dikalahkan oleh Kiai Kanti. Nah, jika demikian aku mengucapkan terima kasih. Tugas kalian telah selesai. Aku sudah bebas, dan karena itu aku akan meninggalkan tempat ini, jawab Darwerdi. Masih ada satu persoalan yang harus kau selesaikan, berkata Jelitheng, seperti yang dikatakan oleh pamanmu. Kau harus bertemu dengan Pangeran Senawasesa. Kau harus menjelaskan, kenapa kau minta agar pangeran yang semula sedang sakit itu harus dibawa kemari. Aku tidak mempunyai persoalan lagi dengan pangeran itu, jawab Darwerdi. Lalu, sudahlah. Jangan halangi aku agar tidak akan terjadi salah paham di antara kita. Aku memang ingin menghalangimu, jawab Jelitheng. Kau tidak akan dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabmu terhadap Pangeran Senawasesa. Setelah kau paksa orang-orang Sanggar Gading membawanya kemari dengan akal licikmu, kini kau akan meninggalkannya begitu saja. Jelitheng, geram Darwerdi, aku berterima kasih bahwa anak-anak muda Lumban Wetan dan Kulon telah membantu menyelamatkan aku dari tangan yang mulia. Tetapi jika kau menghalangi kepergianku sekarang, aku akan menyingkirkanmu, mumpung pangeran itu masih pada usahanya memulihkan dirinya. Darwerdi, jawab Jelitheng, aku sudah bertekad demikian. Karena itu, jangan memaksa aku bertindak lebih keras. Gila, geram Darwerdi, minggir,
atau kau akan menyesal. Aku tetap mencegahmu. Berbeda dengan pamanmu yang masih memikirkan banyak segi dalam hubungan kekeluargaan. Tetapi pikirannya yang sehat akan berbicara seperti yang aku katakan kepadamu, sahut Jelit Heng. Darwerdi menjadi marah. Tiba-tiba saja ia telah mengacukan pedangnya sambil berkata, minggir kau Jelit Heng. Jelit Heng tidak beranjak dari tempatnya. Namun dalam pada itu Swasti yang memperhatikan persoalan itu dengan tegang, tiba-tiba saja telah melangkah maju sambil berkata, kau selalu mencampuri urusan orang lain Jelit Heng. Pergi, atau aku pun akan ikut campur. Aku tahu bahwa kau tidak akan dapat mengalahkan aku meskipun aku juga tidak yakin akan dapat mengalahkanmu. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Jantungnya menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak dapat mengerti, kenapa Swasti merasa perlu untuk mencampuri persoalannya dengan Darwerdi. Namun sekilas terbayang di kepalanya, bagaimana kedua anak muda itu saling berpandangan setelah mereka merasa saling menolong dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Dengan demikian, justru jantung Jelit Heng merasa semakin panas. Kemudaannya mulai ikut berbicara. Sudah lama ia berhubungan dengan Kiai Kanti, dan sudah lama pula ia mengenal gadis yang keras hati itu. Namun ternyata bahwa gadis itu lebih memperhatikan Darwerdi daripada dirinya. Persetan, geram Jelit Heng di dalam hatinya, aku akan menjalankan tugasku sebaik-baiknya seperti yang dikehendaki oleh Pangeran Senawasesa. Karena itu, maka Jelit Heng pun kemudian menjawab dengan geram, Swasti. Sebenarnya aku tidak ingin berselisih dengan kau. Aku menganggap Kiai Kanti sebagai orang tuaku sendiri. Tetapi aku tidak mengerti kenapa kau tiba-tiba telah berpihak. Pertanyaan itu membuat Swasti menjadi bingung. Ia pun telah dihinggapi oleh pertanyaan yang serupa. Kenapa tiba-tiba saja ia sudah berpihak? Justru kepada Darwerdi yang jarang berkunjung ke gubuknya dan bahkan hampir tidak mengenal siapakah sebenarnya mereka. Namun untuk menjawab pertanyaan Jelit Heng, Swasti berkata sebagaimana terlontar saja dari bibirnya, Darwerdi telah menolong kami di saat kami datang ke tempat ini dari terkaman seekor harimau yang garang. Sehingga dengan demikian ia telah menyelamatkan nyawa kami. Jelit Heng justru bertanya. Katanya, cengkerik pun akan tertawa mendengar jawabanmu. Kau kira aku tidak mengerti apa yang terjadi? Aku melihat permainan yang lucu itu. Tetapi pada saat itu aku telah melihat kemampuan kalian berdua. Aku melihat bagaimana kanan berdua pura-pura ketakutan. Namun kalian tidak dapat menipu aku. Omong kolong, teriak Swasti yang menjadi semakin bingung, tetapi aku tidak peduli. Aku melihat kau bertindak licik dan curang di sini. Aku merasa berkewajiban untuk mencegah kecurangan itu. Swasti, suara Jelit Heng menjadi bergetar, aku pernah menjajaki kemampuanmu. Tetapi aku tidak gentar seandainya aku harus bertempur melawan kau berdua. Di tanganku tergenggam pedang tipis ini yang akan dapat memberikan kekuatan kepadaku. Marilah, aku tidak akan menghindar dari akibat apapun juga. Meskipun hal ini bukan berarti bahwa aku tidak tahu diri. Aku hormat dan berterima kasih kepada Kiai Kanti. Tetapi sama sekali tidak kepadamu. Swasti yang keras hati itu bergeser maju selangkah. Ia kini berdiri di sebelah Darwerdi. Sementara itu Jelit Heng berdiri seorang diri menghadapi keduanya. Itu tidak adil, terdengar suara di sebelah mereka. Yang berdiri tegak adalah Rahu dengan senjatanya yang merah oleh darah. Jelit Heng memandang Rahu dengan tegangnya. Kemudian dengan suara bergelar ia bertanya, kau sudah bebas. Aku terpaksa melakukannya, desis Rahu. Apa yang kau lakukan? Bertanya Jelit Heng. Rahu termenung sejenak. Masih terbayang, bagaimana ia menghunjamkan pedangnya ke tubuh orang terpenting di padepokan Sanggar Gading. Sanggit Raina. Masih terngiang di telinganya, bagaimana Sanggit Raina mengumpatinya. Dengan penuh dendam dan seolah-olah tidak percaya, bahwa Rahu telah dapat mengalahkannya. Aku telah membunuh Sanggit Raina, desis Rahu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, betapa jantung Rahu tergetar oleh sikapnya itu. Untuk beberapa lama ia berada di padepokan Sanggar Gading justru sebagai kepercayaan Cempaka dan Sanggit Raina, namun yang pada suatu saat, ia harus berhadapan dan membunuhnya. Tetapi Cempaka tidak mati, desis Rahu, anak itu dapat dilumpuhkan. Kini ia sedang diikat pada sebatang pohon. Jelit Heng mengangguk-angguk.
Sementara Rahu pun berkata, kita harus berusaha untuk menangkap orang-orang seperti Cempaka itu hidup-hidup. Tetapi aku tidak berhasil melakukannya atas Sanggitra-ina. Karena aku sendirilah yang hampir mati dibunuhnya, Rahu berhenti sejenak, lalu, demikian pula orang seperti Darwerdi. Ia harus ditangkap hidup-hidup. Ia sudah membuat permainan yang sangat memuakkan, sehingga Pangeran Senawasesa yang sedang sakit itu harus dibawa kemari. Apa pedulimu, geram Darwerdi? Kau sama sekali tidak berperi kemanusiaan, geram Rahu, masalahnya bukan saja Pangeran Senawasesa. Untunglah bahwa aku dan Jlitheng masih sempat menyelamatkan anak perempuan pangeran itu. Ia masih gadis seperti Swasti. Tetapi hampir saja ia jatuh ke tangan orang-orang Sanggar Gading yang gila. Kau, lebih-lebih Swasti, akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Malapetaka yang tidak ada taranya bagi seorang gadis yang jatuh ke tangan orang-orang liar seperti orang-orang Sanggar Gading. Wajah Darwerdi menjadi tegang. Ia memang tidak membayangkan sama sekali akibat-akibat lain yang dapat terjadi. Ia hanya ingin pangeran itu jatuh ke tangannya. Nah, kau dapat membayangkan sekarang, berkata Rahu, gadis itu siang dan malam meratapi nasibnya. Ia sudah tidak beribu, sementara ayahnya telah dibawa oleh sekelompok orang-orang yang paling liar yang pernah dilihatnya. Belum lagi air matanya susut, telah datang orang-orang liar itu untuk merampas dirinya sendiri. Dan untuk waktu yang lama ia tidak mendengar kabar berita tentang ayahnya, yang dibawa oleh para perampok dalam keadaan sakit. Wajah Darwerdi menjadi semakin tegang. Namun dengan demikian ia menjadi semakin cemas, bahwa ia akan mengalami nasib yang buruk pula. Karena itu maka katanya, semuanya sudah lewat. Sekarang aku akan pergi. Jangan halangi aku. Aku tidak berbuat apa-apa atas pangeran itu. Aku tidak menyakitinya. Aku tidak melukainya. Dan sekarang, aku tidak memerlukan lagi. Jadi kau tidak berani mempertanggungjawabkan tingkah lakumu yang gila itu sehingga akibatnya dapat kau lihat di puncak bukit ini dan di pategalan itu, bertanya Rahu. Namun Darwerdi menganggap bahwa kesempatannya akan lebih baik untuk menentukan langkah sebelum pangeran itu bangkit dan datang kepadanya untuk menangkapnya. Karena itu, maka katanya kemudian, sekali lagi aku peringatkan, minggir atau aku akan bersikap lain. Kau memang harus bersikap lain, sahut Rahu, kau harus tetap berada di bukit ini. Kau memang harus diadili, persetan, Darwerdi menggeram. Jlitheng yang memang sudah siap untuk menghadapinya itu pun telah bersiap pula. Namun dalam pada itu, Swasti pun telah mengangkat senjatanya sambil berdesis, aku tetap pada pendirianku. Rahu memandang gadis itu sambil berkata, kau sudah terbius oleh sesuatu yang tidak kau mengerti. Aku tetap sadar, geram Swasti. Baiklah. Jika kau berkeras untuk menolong Darwerdi yang telah melakukan satu kesalahan yang besar, maka kau pun akan tersangkut pula. Kau termasuk orang yang telah melakukan kesalahan seperti yang dilakukannya, jawab Rahu. Namun kemudian sambil memandang Kiai Kanti yang nampaknya semakin mendesak lawannya ia berkata, aku hormati Kiai Kanti yang telah mengambil sikap yang sangat menguntungkan bagi kami. Tetapi seperti apa yang dikatakan Jlitheng, kau tidak pantas untuk dihormati meskipun kau seorang gadis. Swasti menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia telah menyerang Rahu dengan garangnya. Namun Rahu sudah menduga. Karena itu, maka ia pun segera mengelak. Katanya, senjataku sudah bernoda darah. Memandang Kiai Kanti yang nampaknya semakin mendesak lawannya ia berkata, aku hormati Kiai Kanti yang telah mengambil sikap yang sangat menguntungkan bagi kami. Tetapi seperti apa yang dikatakan Jlitheng, kau tidak pantas untuk dihormati meskipun kau seorang gadis. Aku juga telah membunuh lawan-lawanku, geram Swasti. Bagus, sahut Rahu, aku akan mempertanggungjawabkan sikapku ini di hadapan Kiai Kanti. Swasti tidak menjawab lagi. Ia pun telah menyerang Rahu semakin garang, sementara Jlitheng yang berdiri berhadapan dengan Darwerdi pun telah melangkah maju sambil berkata, aku harap paman-pamanmu tidak menghalangiku, karena sebenarnya lah mereka pun menganggap sikapmu salah. Tetapi kami mempunyai pertimbangan lain, berkata salah seorang paman Darwerdi, kami harus membawa anak itu kepada ibunya. Setelah ia menghadap ibunya, terserah apa yang akan terjadi. Jangan begitu, jawab Jlitheng, kalian sudah mengetahui apa yang terjadi di sini. Sebaiknya kalian membantu kami, memberi petunjuk kepada anak ini.
Maaf Kisanak, jawab salah seorang dari kedua orang paman Darwerdi, aku mempunyai ikatan lain yang lebih akrab dengan anak ini. Karena itu, aku terpaksa mohon untuknya, agar kalian melepaskannya. Persetan, geram Jelit Heng, aku akan menangkapnya. Kedua paman Darwerdi pun kemudian mendekat. Namun betapa mereka dicengkam oleh keraguan-raguan. Sementara itu, ketegangan itu lelah dipecahkan oleh teriakan yang mulia yang mengumpat dengan kasar. Sehingga serangan swasti pun telah tertahan. Ternyata Kiai Kanti benar-benar telah mendesaknya dan bahkan orang-orang yang ada di alas bukit itu pun terkejut ketika mereka melihat yang mulia itu terbatuk kecil. Namun dari bibirnya telah terpercik darah menandai luka di dalam dadanya. Kau akan mati dengan penuh penyesalan, teriak yang mulia. Kiai Kanti justru mundur selangkah. Yang mulia yang meloncat menyerangnya telah kehilangan sasaran. Sejenak ia terhuyung-huyung. Namun kemudian keseimbangannya seolah-olah telah hilang. Saat itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Kiai Kanti. Bagaikan angin prahara ia menyerang lawannya. Demikian dahsyatnya, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Yang Mulia untuk melawan, mengelak dan menangkisnya. Ketika terdengar desah dari mulutnya yang sekali lagi memercikan darah, maka Yang Mulia itu telah terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Kiai Kanti berdiri termangu-mangu. Ternyata Yang Mulia telah menjadi sangat lemah. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka ia pun telah terjatuh lagi. Bahkan kemudian orang yang memiliki ilmu yang tiada taranya itu telah kehilangan kesadarannya. Pingsan. Dalam pada itu, Kiai Kanti yang sedang memperhatikan keadaan Yang Mulia itu berpaling ketika lengannya digamit oleh seseorang. Pangeran Senawasesa. Kau sudah berhasil menyelesaikan tugasmu yang amat berat, berkata Pangeran Senawasesa. Pangeran juga, desis Kiai Kanti. Tetapi masih ada persoalan dengan anak muda itu. Apakah kau menaruh perhatian juga kepada masalah ini, bertanya Pangeran. Anak perempuanku telah terlibat terlalu jauh, berkata Kiai Kanti, sebenarnya aku sendiri tidak mempunyai sangkut paut. Kita tidak dapat melepaskan segala tanggung jawab, desis pangeran itu, sebaiknya kita yang tua-tua inilah yang harus berbuat sesuatu, agar yang muda-muda itu tidak saling bertengkar. Aku tidak mempunyai kepentingan apapun pangeran, kecuali mengambil anak gadisku, jawab Kiai Kanti. Pangeran Senawasesa tersenyum. Katanya, aku mengenal landasan ilmumu. Dan aku pun yakin kau mengenali juga landasan ilmuku, betapapun kita masing-masing mengembangkan diri. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak membantah. Sementara itu Darwerdi telah benar-benar menjadi gelisah. Pangeran itu telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Jika ia mendendamnya, maka keadaannya akan menjadi sangat sulit. Namun setelah Kiai Kanti menyelesaikan pertempuran itu, timbullah harapan di dalam hatinya. Gadis yang tangkas, anak Kiai Kanti itu berdiri di pihaknya. Jika Kiai Kanti itu juga berdiri di pihaknya, maka Pangeran Senawasesa harus membuat perhitungan tertentu untuk mendendamnya. Sementara itu, Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti mulai memperhatikan anak-anak muda yang sudah saling berhadapan. Ketika mereka mulai melangkah, maka pangeran itu pun berkata kepada tabib yang merawatnya selama itu, Yang Mulia itu masih belum mati. Lihatlah, mungkin kau sempat menyelamatkan nyawanya. Tabib itu mengangguk. Sementara ia berjongkok di sebelah Yang Mulia itu, maka kedua orang tua itu pun telah berjalan mendekati Darwerdi dan sudah berhadapan dengan Jelit Heng, sementara Swasti sudah melawan Rahu. Sedangkan kedua paman Darwerdi pun telah berdiri tegak betapapun mereka masih ragu. Anak itu telah menghalangi aku, Kiai Kanti, berkata Darwerdi. Ia sumber dari segala peristiwa yang mengerikan ini, sahut Jelit Heng, ia adalah orang yang telah memaksa dengan caranya yang licik, agar orang-orang Sanggar Gading menangkap Pangeran Senawasesa dan membawanya ke daerah sepasang bukit mati ini. Salah orang-orang Sanggar Gading yang tamak, teriak Darwerdi. Sudahlah, potong Pangeran Senawasesa dengan sareh. Di wajahnya sama sekali tidak membayang perasaan dendam dan kebencian kepada Darwerdi, meskipun anak itu telah sampai hati mengambilnya lewat tangan orang-orang Sanggar Gading tanpa belas kasihan, kita akan berbicara dengan baik. Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa lagi, sahut Darwerdi. Kau memang tidak mempunyai kepentingan lagi, jawab pangeran itu, tetapi biarlah persoalan ini tidak kita biarkan menjadi gelap.
Tentu ada persoalan yang menyangkut hubungan kita meskipun aku tidak dapat mengenalmu. Tidak ada persoalan apa-apa, jawab Darwerdi. Sekarang aku akan pergi. Jangan memaksa, geram Jelit Heng. Jangan ikut campur, Swasti yang masih berdiri berhadapan dengan Rahu itulah yang membentak. Namun ternyata yang dilakukan oleh Kiai Kanti sama sekali bukan yang diharapkan oleh Darwerdi. Orang tua itu telah mendekati anak gadisnya sambil berkata, Swasti, sebaiknya kaulah yang tidak ikut campur. Apakah yang ayah maksud? Apakah ayah mengajari aku untuk tidak mengenal terima kasih kepada anak muda ini? Bukankah anak muda ini telah berusaha menolong kita dari garangnya seekor harimau yang besar pada saat kita datang? Swasti hampir berteriak. Sebuah lelucon yang tidak nalar, potong Jelit Heng. Tetapi, seandainya kita benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa, bukankah niatnya untuk menolong kita itu harus dihargai? Sementara orang lain yang katanya juga melihat hal itu, dan memiliki kemampuan, tidak berbuat sesuatu, bantah Swasti. Kiai Kanti memandang anaknya sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Swasti, kita berterima kasih, bahwa Angger Darwerdi sudah berniat untuk menolong kita. Kita pun sudah berniat untuk membebaskannya dari tangan yang mulia Panembahan Wukir Gading itu. Dan nampaknya kita berhasil. Jika kita tidak berbuat sesuatu, maka Angger Darwerdi tentu sudah menjadi mayat di sini. Namun persoalan selanjutnya, bukannya persoalan kita. Angger Darwerdi mempunyai hubungan yang khusus dengan pangeran yang dimintanya dari siapapun juga yang dapat menyerahkannya, dengan imbalan pusaka yang dinyatakan palsu oleh Yang Mulia itu. Tetapi orang-orang lain yang tidak berkepentingan itu pun ikut campur juga, bentak Swasti. Kita tidak usah memikirkan orang lain. Marilah kita pikirkan diri kita sendiri. Kita sudah mendapatkan sebuah gubuk yang sebentar lagi akan kita perbaiki. Sementara kita sudah mendapat tanah garapan yang akan dapat menghasilkan pangan. Air sudah kita kuasai dan berguna bagi tanah bukan saja tanah kita sendiri, tetapi juga bagi Lumban. Nah, apakah yang kurang? Anak-anak muda Lumban berbuat itu semua bagi kita. Apakah nilainya masih belum memadai dengan pertolongan yang diberikan oleh Angger Darwerdi? Aku tidak mengecilkan arti pertolongannya, dan bukan berarti aku tidak berterima kasih. Tetapi kita harus berterima kasih kepada segala pihak yang telah menolong kita. Wajah Swasti menjadi semakin tegang. Sementara itu ayahnya berkata, biarlah dengan demikian Angger Darwerdi menyelesaikan persoalannya dengan Pangeran Senawasesa. Dan biarlah orang-orang yang berkepentingan karena tugas mereka ikut terlibat dalam persoalan ini. Aku tidak mempunyai persoalan apapun juga, Darwerdi itu berteriak. Angger harus bertanggung jawab, berkata Kiai Kanti kemudian kepada Darwerdi. Angger tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab Angger justru setelah Pangeran Senawasesa itu berada di sini. Darwerdi, berkata Pangeran Senawasesa, anggaplah aku telah dapat mengganti kedudukan orang-orang Sanggar Gading. Aku telah datang menyerahkan diriku sendiri. Nah, apakah yang akan kau perlakukan terhadapku? Aku tidak berkeberatan untuk mendengar niatmu yang sebenarnya dengan membawa aku kemari. Darwerdi tidak segera dapat menjawab. Namun sementara itu, salah seorang paman Darwerdi itu berkata, Pangeran. Sebenarnya aku juga tidak tahu pasti, apa yang dikehendaki oleh Darwerdi. Tetapi persoalan ini tidak akan dapat dipecahkan begitu saja. Aku tidak tahu, apakah Darwerdi sependapat atau tidak, biarlah aku memberitahukan kepada Pangeran, bahwa ibunya ada di Lumban pula. Paman, potong Darwerdi, kau jangan menyangkut orang lain lagi. Berhadapan dengan Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti kita tidak akan dapat berbuat banyak, selain mengatakan apa yang sebenarnya. Darwerdi, marilah, kita menghadap ibumu. Setelah itu, kau dapat menyelesaikan segala persoalan ini. Dengan demikian maka ibumu pun akan mengetahui, apa yang telah terjadi sebenarnya. Tetapi ibu tidak turut campur tentang persoalan ini. Bahkan ibu pun tidak mengetahui apa yang telah aku lakukan, berkata Darwerdi. Ternyata Pangeran Senawasesalah yang telah menyahut, aku sependapat Kisanak. Aku bersedia menemui Ibu Darwerdi jika ia memang ada di sini. Apalagi aku mendengar, bahwa Darwerdi telah mendendamku, karena aku telah membunuh ayahnya. Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan Pangeran, jawab Darwerdi. Darwerdi, kau sebelumnya belum mengenal aku.
Atau katakanlah jika kau sudah mengenal aku, tentu sudah selang waktu yang panjang, sehingga aku pun telah melupakan bahwa aku pernah bertemu dengan kau sebelumnya. Kau mengenal aku karena ciri-ciri yang kau kenali pada diriku. Hal itu menunjukkan kepadaku bahwa tentu ada orang lain yang ikut terlibat ke dalam persoalan ini. Setidak-tidaknya orang yang telah memberikan petunjuk tentang ciri-ciri yang terdapat pada tubuhku, berkata Pangeran Senawasesa kemudian. Lalu, aku tidak berprasangka bahwa petunjuk itu kau dapat dari ibumu. Tetapi bahwa alasan yang kau pakai adalah karena aku pernah membunuh ayahmu, maka hal ini akan sangat menarik bagiku. Itu tidak benar. Aku hanya mengatakan saja hal itu tanpa maksud apa-apa, bantah Darwardi. Tentu kau mempunyai maksud tertentu. Jika tidak, kau tidak akan berada di daerah sepasang bukit mati ini untuk waktu yang lama, sambil menunggu pada suatu saat akan ada seseorang, atau sekelompok orang yang akan membawa Pangeran Senawasesa datang ke tempat ini. Sementara kau sudah siap menyediakan sebuah peti yang kau sebut berisi pusaka yang sedang dicari orang selama ini, namun yang menurut Yang Mulia Panembahan Bukir Gading adalah palsu, jawab Pangeran Senawasesa. Sudahlah Darwardi, berkata pamannya kemudian, apapun yang harus kau hadapi dalam penyelesaian ini, sebaiknya kau lakukan. Semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan martabat kemanusiaan kita. Tentu akan berbeda dengan cara yang ditempuh oleh Yang Mulia Panembahan Bukir Gading, atau oleh Yang Rangga dari Kendali Putih itu, atau bahkan oleh pihak lain. Ya, desis Rahu, aku yakin bahwa dalam waktu dekat, orang-orang Pusparuri juga akan datang. Mereka tentu akan segera mendengar apa yang terjadi di sini. Marilah, ajak salah seorang pamannya, jangan membuang waktu lagi. Semuanya akan kau lakukan seperti itu. Tidak ada jalan lain. Kau sudah memulainya Darwardi. Darwardi memandang berkeliling. Anak-anak lumban yang telah selesai dengan tugas masing-masing telah berkumpul pula di puncak bukit itu. Sementara beberapa orang di antara mereka telah terluka pula. Sementara itu, kawan semi yang telah mendahului berada di lumban itu pun telah menolong anak-anak muda lumban yang terluka. Ternyata bahwa ia pun membawa obat yang dapat untuk mengatasi luka-luka karena senjata. Darwardi menjadi semakin tegang. Paman-pamannya ternyata telah menganjurkan kepadanya, agar ia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Justru karena ibunya ada di lumban, maka pamannya telah berusaha agar ia datang kepada ibunya bersama orang yang selama ini dimintanya untuk ditukar dengan pusaka yang ternyata menurut Yang Mulia adalah palsu. Akhirnya Darwardi tidak dapat ingkar lagi. Betapapun jantungnya bergejolak. Bahkan ia menyesal kenapa ibunya dan pamannya telah datang pula ke lumban. Namun dalam pada itu, ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan, tanpa orang-orang yang sekarang seakan-akan mengepungnya itu, dan sekaligus menuntut pertanggungan jawab, maka ia tentu sudah menjadi sasaran kemarahan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Meskipun demikian, jika terpandang olehnya Pangeran Senawasesa, maka jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Bagaimanapun juga pangeran itu tentu merasa bahwa ia telah menjadi permainan Darwardi. Darwardi pun sadar, bahwa kehadiran orang-orang Kendali Puluh di daerah sepasang bukit mati itu pun telah ikut menentukan akhir dari persoalannya dengan Yang Mulia. Jika orang-orang Kendali Putih tidak datang pada saat itu dan tidak terjadi peristiwa yang mengerikan di Pategalan, maka apakah mungkin orang-orang Sanggar Gading itu dapat dikalahkan hanya oleh anak-anak lumban meskipun di antara mereka terdapat orang-orang berilmu? Namun karena jumlah orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih sudah susut terlalu banyak, maka akhirnya mereka tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan diri. Tetapi Darwardi pun tidak dapat memejamkan matanya terhadap kenyataan. Kehadiran Kiai Kanti dan Pangeran yang menjadi tuntutannya itu pun menentukan pula, karena keduanya telah berdiri berhadapan dengan dua orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dari Sanggar Gading dan dari Kendali Putih. Dengan demikian, maka akhirnya Darwardi pun berkata, aku tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi jika kedua pamanku tidak mendesakku untuk menghadap ibuku sambil mempertanggungjawabkan rencanaku, maka aku akan tetap bertahan di sini, meskipun aku akan mengalami akibat yang bagaimanapun juga. Yang harus mempertanggungjawabkan perbuatanku adalah aku sendiri. Bukan ibuku. Dan bukan pula orang lain. Kau benar Darwardi, sahut Pangeran Senawasesa, tetapi tentu dapat ditelusur pula hubungannya dengan ibumu.
Jika aku benar pernah membunuh ayahmu, maka sudah sewajarnya akulah yang harus mempertanggungjawabkannya terhadap ibumu. Mungkin aku harus minta maaf, atau barangkali justru dengan tebusan yang lain, atau bahkan satu tuntutan atasku, sebagaimana kau lakukan dengan caramu sendiri. Wajah Darwerdi menjadi tegang. Namun ia tidak dapat mengelak lagi. Ia memang pernah mengatakan bahwa Pangeran Senawasesa harus diserahkan kepadanya, karena pangeran itu telah pernah membunuh ayahnya. Dan kini Pangeran Senawasesa mendesaknya untuk bertemu dengan ibunya. Debar jantungnya serasa menjadi semakin cepat. Ibunya agaknya sudah mengenal Pangeran Senawasesa. Karena itu, maka terasa betapa kakinya menjadi sangat berat. Namun ia tidak mempunyai pilihan lain. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa, Kiai Kanti, Jelit Heng, Rahu dan Semi telah bersiap untuk pergi mengikuti Darwerdi bersama kedua orang pamannya. Namun dalam pada itu, Kiai Kanti masih harus membujuk anak gadisnya yang masih berdiri tegak di tempatnya. Marilah Swasti, ajak Kiai Kanti, kita pergi ke Lumban Pulon. Buat apa? Bertanya gadis itu. Kita sebaiknya mengetahui perkembangan keadaan ini, jawab ayahnya. Tetapi bukankah itu sama sekali bukan kewajiban kita, bertanya Swasti. Ayahnya tersenyum. Katanya, kita memang tidak berkewajiban mengusut persoalan ini. Tetapi kita pun boleh mengetahui perkembangan dari keadaan ini, justru karena kita tinggal di bukit ini. Swasti tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian mengikuti ayahnya meskipun ia tidak berminat sama sekali. Bahkan rasa-rasanya ia tidak rela melihat perlakukan orang-orang itu terhadap Darwerdi, termasuk kedua orang pamannya sendiri. Tetapi ia pun tidak dapat mencegahnya. Ayahnya justru telah berbuat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain itu. Pada itu, Rahu telah menyerahkan perawatan orang-orang yang terluka kepada kawan Semi dan anak-anak Lumban sendiri. Bahkan mereka juga berkewajiban untuk menyelenggarakan mayat yang tersebar di puncak bukit itu. Selain kawan Semi itu, tabib yang semula berada di antara orang-orang Sanggar Gading itu pun masih juga menunggui Yang Mulia yang pingsan, sementara Cempaka masih juga terikat pada sebatang pohon di bukit itu. Aku dan Jelit Heng akan kembali, berkata Rahu kepada kawan Semi. Kawan Semi itu pun mengangguk, ia tahu bahwa Rahu sangat berkepentingan dengan Pangeran Senawasesa. Sepeninggal Darwerdi dan orang-orang yang mengikutinya, maka kawan Semi itu pun mendekati tabib yang menunggui Yang Mulia Panembahan Bukit Gading. Ternyata bahwa orang itu masih hidup. Namun tabib itu berkata, jika ia sembuh, maka ia tidak akan mungkin mendapatkan ilmunya utuh seperti semula. Kenapa? Bertanya kawan Semi itu. Bagaimanapun juga, manusia dibatasi oleh kelemahannya. Ada bagian tubuhnya di dalam yang cacat, berkata tabib itu. Kawan Semi itu pun mengangguk-angguk. Ternyata bahwa hukuman dari Yang Maha Adil telah datang lebih dahulu daripada hukuman yang mungkin akan dijatuhkan oleh Demak. Sambil bangkit ia berkata, agaknya itu akan lebih baik. Ia tidak akan melakukan kejahatan lagi seperti yang pernah dilakukannya. Jika ia masih memiliki kemampuan dan ilmunya, meskipun seandainya di Demak ada prajurit Linwih yang dapat mengawasinya, maka jika sampai saatnya ia bebas, maka ia tetap merupakan seorang yang berbahaya. Kecuali jika ia dihukum mati. Hukuman mati tidak perlu lagi baginya. Ia akan menjadi seorang yang jinak dan tidak berbahaya, desis tabib itu. Kawan Semi itu pun mengangguk-angguk pula. Namun kemudian ia pun pergi bersama anak-anak muda Lumban yang tidak terluka untuk mengurus mayat yang berserakan. Dengan tekun mereka mencari di antara semak-semak dan batu-batu padas. Sementara anak-anak muda Lumban yang terluka lelah berkumpul pula untuk mendapat perawatan dari tabib yang semula berada di lingkungan orang-orang Sanggar Gading itu. Bahkan ada 1-2 di antara mereka yang terpaksa dipapah oleh kawan-kawannya karena luka yang cukup parah. Namun yang terjadi itu satu pengalaman yang dapat disadap sebagai pelajaran yang baik bagi anak-anak Lumban. Mereka yang dalam banyak hal masih dipengaruhi oleh persoalan air itu pun telah merasa diri mereka satu. Dengan demikian, maka anak-anak Lumban itu merasa semakin dekat satu dengan yang lain. Dalam pada itu, di antara anak-anak Lumban Kulon, Nugata duduk merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Ia melihat bagaimana Jelit Heng bertempur di antara lawan-lawannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Jelit Heng memiliki kemampuan tidak kalah dengan Darwerdi.
Sehingga dengan demikian, maka ia pun menjadi curiga karenanya, bahwa apa yang dikenalnya sebagai Jelit Heng selama itu bukannya pengenalnya yang sewajarnya. Meskipun demikian, agak berbeda dengan kawan-kawannya, Nugata masih saja diganggu oleh satu keinginan untuk menyatakan dirinya, lingkungannya dan kebuyutannya lebih baik dari Lumban Wetan. Namun ia tidak mengatakan kepada siapapun juga. Apalagi ketika ia mengetahui keadaan Jelit Heng yang sebenarnya. Sementara itu Darwerdi sudah tidak dapat diharapkannya untuk dapat membantunya lagi. Dengan demikian, maka perasaan kecewa, gejolak dan angan-angannya tentang hubungannya dengan Jelit Heng selanjutnya, hubungan antara anak-anak Lumban Kulon dengan Darwerdi, dan masih ada beberapa masalah lagi, telah menggelitik hatinya. Namun justru karena itu, maka ia pun telah merenunginya, sehingga seolah-olah ia tidak menghiraukan lagi apa yang telah terjadi di sekitarnya. Selagi anak-anak muda Lumban mengumpulkan beberapa sosok mayat yang berserakan, maka beberapa orang Sanggar Gading dan Kendali Putih yang meninggalkan arena, tengah berlari-lari tidak tentu arah. Namun sebagian dari mereka telah berlari asal saja menjauhi bukit mereka yang dikenal sebagai salah satu dari sepasang bukit mati itu. Mereka tidak lagi mempunyai tujuan karena mereka menyadari bahwa pemimpin-pemimpin mereka telah binasa, sementara itu. Mereka pun merasa bahwa jika mereka bertemu dengan orang-orang Pusparuri atau orang-orang Gunung Kunir, maka mereka tidak lagi mempunyai kelompok yang kuat untuk saling melindungi. Karena itu, dalam kebingungan, mereka justru menjadi berpencaran mencari jalan hidup mereka masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi sangat cemas sehingga mereka telah melemparkan senjata mereka, agar tidak ada orang yang mencurigainya. Terutama dari padepokan yang telah mengalami persaingan untuk waktu yang lama. Sebagai pengembara yang mencari belas kasihan orang lain, maka tentu tidak akan ada orang yang akan memperlakukannya dengan kasar, karena mereka tidak akan dengan mudah dikenal sebagai orang yang pernah berada dalam lingkungan yang paling garang. Sanggar Gading dan Kendali Putih. Dalam pada itu, sebuah iring-iringan telah menuruni bukit berhutan. Darwerdi dan kedua pamannya berjalan di paling depan, sementara Senawasesa berjalan di belakangnya bersama Kiai Kanti. Dekat di belakang Kiai Kanti, Swasti berjalan sambil menunduk, sementara beberapa langkah di belakang mereka, barulah orang-orang lain berjalan sambil berbicara di antara mereka. Darwerdi dan kedua pamannya, sama sekali tidak berbicara tentang apapun juga. Nampaknya Darwerdi merasa lebih baik berdiam diri dalam keadaan yang demikian itu. Ia masih dicengkam oleh perasaan kecewa, bahwa pamannya justru ikut memaksanya menghadap kepada ibunya. Apa yang harus aku katakan kepada ibu, berkata Darwerdi kepada diri sendiri. Kemudian, jika pangeran itu sempat bertemu dengan ibu, maka mereka tentu akan mempersoalkan masalah-masalah yang terlalu khusus, yang aku sendiri tidak banyak mengetahui. Namun dalam pada itu, terbilas wajah seorang tua yang dianggapnya sebagai kakeknya dan sekaligus gurunya, meskipun ia tahu, bahwa orang itu adalah orang lain baginya. Tetapi hubungan yang akrab dan bertahun-tahun, telah membuatnya menganggap orang tua itu sebagai kakeknya sendiri, jika saja kakek mengetahuinya, berkata Darwerdi di dalam dirinya sendiri. Sebab ada satu keyakinan di dalam diri Darwerdi, bahwa kakeknya dan sekaligus gurunya itu tidak lebih rendah tingkat ilmunya dari orang-orang yang mengejutkan karena kehadirannya di atas bukit itu. Tetapi kakek yang juga gurunya itu tidak melihatnya apa yang telah terjadi di Lumban dan apalagi di atas bukit berhutan itu. Darwerdi itu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya jalan di hadapannya. Mereka masih menuruni lereng yang kadang-kadang sulit, sehingga mereka harus meluncur turun berurutan. Namun kadang-kadang mereka dapat berjalan bersama-sama dalam tebaran yang tidak begitu panjang. Demikianlah, akhirnya mereka telah berada di kaki bukit kecil itu. Jantung Darwerdi menjadi semakin berdebar-debar. Namun ia tidak dapat berbuat lain. Bersama dengan orang-orang itu ia telah menuju ke Lumban Kulon, ke tempat pemondokannya. Iring-iringan itu telah menarik perhatian anak-anak Lumban Kulon yang bersiap di padukuhan masing-masing. Ketika mereka memasuki padukuhan kecil di kabuyutan Lumban Kulon, maka anak-anak muda Lumban Kulon pun bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang telah terjadi, namun mereka telah melihat Darwerdi berada di antara iring-iringan itu. Namun nampaknya Darwerdi tidak sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Bahkan ia berjalan dengan kepala tunduk dan dengan langkah-langkah lesu.
Baru ketika mereka melihat Jelit Heng yang berada di bagian belakang dari iring-iringan kecil itu, anak-anak muda itu bertanya, apa yang telah terjadi? Tidak apa-apa, jawab Jelit Heng, kawan-kawan kita telah menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Bawalah beberapa orang kawan ke puncak bukit. Kawan-kawan kita di sana sedang sibuk menyelenggarakan beberapa sosok mayat. Kalian dapat membantu mereka. Tetapi hati-hatilah. Sebaiknya kalian bersenjata dan membawa alat isyarat. Jika terjadi sesuatu di sepanjang jalan menuju ke bukit itu, bunyikan isyarat. Kawan-kawan Jelit Heng dari Lumban Kulon itu pun mengangguk. Ternyata mereka tidak lagi ingat akan pertentangan mereka selama berebut air. Nampaknya mereka sempat melupakan persoalan mereka itu. Ketika Jelit Heng kemudian meninggalkan mereka mengikuti iring-iringan yang menuju ke rumah Darwerdi, anak-anak muda itu pun telah menghimpun beberapa orang kawan dan bersama-sama menuju ke bukit berhutan. Namun mereka tidak pergi seluruhnya. Sebagian kecil dari anak-anak muda itu masih tetap berada di padukuhan untuk mengawasi keadaan. Dalam pada itu, Darwerdi pun kemudian telah memasuki padukuhannya. Seperti anak-anak muda di padukuhan sebelumnya, maka anak-anak muda di padukuhan itu pun bertanya kepada Jelit Heng, apa yang telah terjadi? Tidak apa-apa, sahut Jelit Heng, kami mengantar Darwerdi pulang, ia terlalu letih. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka melihat sesuatu yang lain pada Darwerdi. Anak yang terbiasa berjalan dengan wajah tengadah itu, ternyata nampak sangat letih sambil menunduk. Bahkan tanpa berpaling sama sekali ketika kawan-kawannya dari Lumban Kulon menyambut kedatangannya. Sejenak kemudian, iring-iringan itu telah memasuki sebuah halaman yang tidak begitu luas. Sebuah rumah, yang sedang dan nampak terpelihara. Iring-iringan itu pun kemudian berhenti di halaman. Darwerdi yang gelkah itu pun kemudian berkata, biarlah aku menghadap ibu. Aku akan mengatakan kedatangan kalian, terutama Pangeran Sanawasesa, agar ibu tidak terkejut. Baiklah. Katakan kepada ibumu, aku hanya ingin mencari penjelasan, berkata Pangeran Sanawasesa. Darwerdi pun kemudian naik ke pendapa dan memasuki peringgitan diiringi oleh kedua pamannya. Ketika mereka memasuki ruang dalam, mereka sama sekali tidak menemukan seseorang. Ibunya yang biasanya duduk merenung di ruang itu sama sekali tidak nampak. Namun Darwerdi sama sekali tidak curiga. Mungkin ibunya sedang berada di belakang, atau di pakiwan. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.